Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai sistem moneter Islam. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Muhammad Arif Setiawan dari kelas 04 Sake 019. Halo, perkenalkan saya Nur Afia Dinda dan kelompok kami akan menjelaskan terkait materi sistem moneter Islam. Di antara ajaran Islam yang paling penting untuk menegakkan keadilan dan membatasi eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah pelanggaran semua bentuk upaya memperkaya diri secara tidak syah. Al-Quran dengan tegas memberitakan kaum muslimin untuk tidak saling berebut harta secara batil atau dengan cara yang tidak dapat dibenarkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 188, ekonomi moneter merupakan salah satu instrumen penting dalam perekonomian modern, di mana dalam perekonomian modern terdapat dua kebijakan perekonomian yang dijadikan instrumen oleh pemerintah dalam menstabilisasikan perekonomian suatu negara atau dalam menstabilkan perekonomian suatu negara. Yang pertama, kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasi tujuan-tujuan ekonomi. Yang kedua, kebijakan moneter adalah langkah pemerintah untuk mengatur penawaran uang dan tingkat bunga. Konsep ekonomi moneter konvensional. Ekonomi moneter merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat harga-harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Di sini ada poin-poinnya ya. Yang pertama itu adalah peranan uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi, uang didefinisikan sebagai anything that is generally accepted as a medium of exchange, atau segala sesuatu yang dipergunakan sebagai alat bantu dalam pertukaran. Cara hukum, uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang. Jadi, segala sesuatu dapat diterima sebagai uang jika ada aturan atau hukum yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dapat digunakan sebagai alat tukar. Fungsi uang. Yang pertama, sebagai alat tukar, uang dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah penukaran. Yang kedua, sebagai alat kesatuan hitung, untuk menentukan nilai atau harga sejenis barang dan sebagai perbandingan harga satu barang dengan barang lain. Yang ketiga, sebagai alat penyimpan atau penimbun kekayaan, dapat dalam bentuk uang atau barang. Jadi, uang pada dasarnya berfungsi sebagai alat transaksi yang berguna sebagai refleksi dari nilai sebuah barang atau jasa. C. Tujuan memegang uang. Tujuan memegang uang ada beberapa. Yang pertama, tujuan transaksi dalam rangka membayar pembelian yang akan dilakukan. Kedua, tujuan berjaga-jaga sebagai alat untuk menghadapi kesusahan yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Yang ketiga, tujuan spekulasi. Dalam masyarakat yang menganut sistem ekonomi konvensional ini, maka fungsi uang yang tak kalah penting adalah untuk spekulasi, di mana pelaku ekonomi dengan cermat mengamati tingkat bunga yang berlaku saat itu jika menguntungkan bila dibanding investasi. D. Teori perilaku uang. Teori moneter klasik. Teori permintaan uang klasik tercermin dalam teori kuantitas uang MV sama dengan PT. Keberadaan uang tidak dipengaruhi oleh suku bunga, tetapi ditentukan oleh kecepatan perputaran uang tersebut. Teori Keynes. Menurut Keynes, motif seseorang untuk memegang uang ada 3 tujuan, yaitu transaksi motif, precautionary motif atau keperluan jaga-jaga, dan speculation motif. Motif transaksi dan berjaga-jaga ditentukan oleh tingkat pendapatan, sedangkan motif spekulasi ditentukan oleh tingkat suku bunga. Yang ketiga, konsep time value of money. Dua hal yang menjadi alasan munculnya konsep ini adalah present of inflation dan present consumptive to future
consumption. Teori ekonomi value of time versus time value of money. Teori konvensional meyakini bahwa uang saat ini lebih bernilai dibanding uang di masa depan. Teori ini berangkat dari pemahaman bahwa uang adalah suatu yang sangat berharga dan dapat berkembang dalam suatu waktu tertentu. Dengan memegang uang, orang dihadapkan pada resiko berkurang nilai uang akibat inflasi. Sedangkan jika menyimpan uang dalam bentuk surat berharga, pemilik uang akan mendapatkan bunga yang diperkirakan di atas inflasi yang terjadi. Sedangkan dalam ekonomi Islam memandang waktulah yang memiliki nilai ekonomis atau penting. Konsep ekonomi moneter syariah. Kebijakan moneter sebenarnya bukan hanya mengutamakan suku bunga. Bahkan sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, kebijakan moneter dilaksanakan tanpa menggunakan instrumen bunga sama sekali. Perekonomian Jazirah Arabia ketika itu adalah perekonomian perdagangan, bukan ekonomi yang berbasis sumber daya alam. Bahkan minyak bumi belum ditemukan dan sumber daya alam lainnya masih terbatas. Perspektif uang dalam ekonomi Islam. Poin yang pertama itu adalah pengertian uang menurut ekonomi Islam. Jauh sebelum bangsa Barat menggunakan uang dalam setiap transaksinya, dunia Islam telah mengenal alat pertukaran dan pengukuran nilai tersebut. Bahkan Al-Quran secara eksplisit menyatakan alat pengukur nilai tersebut berupa emas dan perak dalam berbagai ayat. Para fuqaha menafsirkan emas dan perak tersebut sebagai dinar dan dirham. Uang dalam bahasa Arab disebut mal. Asal katanya berarti condong, yang berarti menyondongkan mereka ke arah yang menarik, di mana uang sendiri mempunyai daya penarik yang berbuat dari logam, misalnya tembaga, emas, dan perak. Fungsi uang dalam ekonomi syariah dengan konvensional. Menurut konsep ekonomi syariah, uang adalah uang kapital. Menurut konsep ekonomi syariah, uang adalah uang, bukan kapital. Sementara dalam konsep ekonomi konvensional, konsep uang tidak begitu jelas. Misalnya dalam buku Money, Interest, and Capital karya Colin Rogers, uang diartikan sebagai uang dan kapital secara bergantian. Kebijakan moneter dalam pemandangan sistem ekonomi Islam. 1. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui peraturan jurnal yang beredar untuk mengatasi krisis ekonomi yang hingga kini masih terus berlangsung, di samping harus menata sektorial yang tidak kalah penting meluruskan kembali jumlah kekeliruan pemandangan di seputar masalah keuangan. Pertama, soal mata uang, di mana ini mata uang suatu negara saat ini pasti terkait dengan mata uang negara lain, misalnya rupiah terhadap dolar USA. Selanjutnya di sini ada strategi kebijakan ekonomi Islam. Permintaan terhadap uang karena motif spekulatif pada dasarnya didorong oleh fluktuasi suku bunga pada perekonomian kapitalis. Suatu penurunan dalam suku bunga dibarengi dengan harapan tentang kenaikannya akan mendorong individu dan perusahaan untuk meningkatkan jumlah uang yang dipegang. Karena suku bunga seringkali berfluktuasi pada perekonomian kapitalis, terjadilah perubahan terus-menerus dalam jumlah uang yang dipegang oleh publik. Penghapusan bunga dan kewajiban membayar zakat dengan laju 2,5% per tahun tidak saja akan meminimalkan permintaan spekulatif terhadap uang dan mengurangi efek suku bunga terkunci, tetapi juga akan memberikan stabilitas yang lebih besar bagi permintaan total terhadap uang.
4. Kebijakan moneter pada masa Rasulullah. Pertama, peletakan dasar-dasar sistem keuangan atau moneter negara yang dilakukan oleh awal pemerintahan Islam merupakan langkah yang sangat signifikan sekaligus brilian dan spektakuler pada masa itu, sehingga Islam sebagai negara dan agama dapat berkembang pesat dalam jangka waktu yang sangat signifikan. Pengelolaan sistem moneter pada awal pemerintahan Islam diserahkan pada lembaga Baitul Mal. Seluruh alokasi dana Baitul Mal tersebut mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian materi yang kelompok kami dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.